Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum ajmain. Senantiasa kita berharap dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bosan-bosannya kita sebagai hamba untuk selalu memanjatkan apa yang Rasulullah ajarkan kepada sahabat yang mulia Anas, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipanjangkan umur dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk senantiasa kita berharap dan terus berdoa kepada Allah agar setiap pertambahan usia kita hari ke hari disertai dengan bertambah ilmu, bertambah amal soleh, dan bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk selalu berharap dan terus berdoa agar istiqomah kita berkumpul di rumah Allah yang merupakan semulia tempat di dunia ini, mengantarkan kita semua dapat berkumpul di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum ajmain. Sebagai muqaddimah dari kajian kitab yang insyaallah akan kita rutinkan di hari Sabtu untuk setiap awal bulannya, adalah dengan membahas kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, yaitu hadis-hadis pilihan. Hadis-hadis pilihan. Dan kita tahu hadis itu adalah ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan beliau atau perbuatan beliau ataupun ketetapan-ketetapan beliau, yaitu diantaranya adalah diamnya beliau tentang suatu persoalan. Maka sesuatu yang disandarkan kepada Nabi itulah hadis. Dan hadis ini merupakan salah satu ilmu. Sebab kata para ulama, ilmu itu adalah qaulullah wa qaulur rasul wa qaulu ashabihi. Bahwa ilmu itu adalah perkataan Allah, perkataan Rasul, dan perkataan sahabat-sahabatnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan apapun yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan ataupun perbuatan, itu merupakan bimbingan wahyu. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan berucap kecuali apa yang diwahyukan. Dan tentu ketika kita menyibukkan diri dengan perkara ilmu, yaitu perkataan Allah, perkataan Rasul ataupun perkataan sahabat, maka sesuatu yang kita pelajari itu akan membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kata Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala, al ilmu ma yuqarribuka ilallah, sesuatu yang membuat engkau semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah ilmu. Maka ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka parameter ketika kita mulai takhassus atau mulai berkomitmen untuk mengkaji baik ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan banyaknya hadis Nabi, maka kita pilih hadis-hadis pilihan yang telah dibukukan oleh almarhum Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Dan beliau dengan kitabnya ini telah banyak memberikan nasihat-nasihat kepada para tulabul ilmi, para penuntut ilmu di pesantren-pesantren. Sebab kitab yang akan kita bahas ini adalah kitab yang banyak diterapkan, disampaikan dan diajarkan di pesantren-pesantren khususnya di Indonesia. Maka ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain, sebagai muqaddimah kita dari pengkajian hadis-hadis pilihan ini adalah
nasihat bagi para penuntut ilmu, nasihat bagi yang telah berkomitmen untuk mulai mendalami suatu ilmu, ya, mulai mendalami suatu ilmu secara rutin, secara berkesinambungan. Karena kita akan mulai mengkaji suatu ilmu dari satu kitab yang telah dituliskan oleh para ulama, tentu dengan ijtihad mereka, mengumpulkan sejumlah hadis-hadis Nabi SAW yang penting bagi umat ini. Nah, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Maka beberapa nasihat berkenaan dengan para penuntut ilmu, ya, semoga Allah memudahkan, akan kita sampaikan 5, dan jika yatayassara lana al-amr kita cukupkan sampai 10, tetapi mudah-mudahan bisa tercapai paling tidak 5 nasihat di subuh hari ini. Jika ada kelebihan waktu kita upayakan sampai 10 nasihat. Nah, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Para ulama menasihatkan kita semua bahwa setiap kali kita akan mendalami suatu bab ilmu, apalagi satu kitab ilmu, untuk meluruskan niat kita dan meniatkannya untuk 4 hal. Ya. Kita luruskan niat kita bahwa benar-benar kita berazam, berkomitmen, berniat karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita komitmenkan dalam niat kita itu adalah untuk 4 hal. Untuk 4 hal. Hal yang pertama adalah hendaknya kita berniat dengan menuntut ilmu itu adalah untuk semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling pertama dan mendasar. Azamkanlah niat Anda bahwa untuk menuntut ilmu itu adalah untuk semakin mengenal Allah. Bukan kemudian dengan semakin menuntut ilmu semakin jauh dari Allah. Sebab ada di antara kaum muslimin, dia telah belajar 10 tahun, 20 tahun, ikut kajian-kajian ilmu, tetapi dia masih sering mendatangi dukun, tetapi dia masih sering bergantung pada jimat-jimat. Nah, ini pertanyaan mendasar gitu. Apa yang telah dia dapatkan, apa yang telah dia dengarkan selama 10 tahun menuntut ilmu itu? Karena tujuan daripada ilmu itu adalah sebagaimana firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah untuk semakin mengenal Allah, bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama, yaitu niatkan menuntut ilmu untuk 4 hal. Dan hal yang pertama, niatkan dengan menuntut ilmu itu semakin mengenal Allah, ya, semakin mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, niatkanlah dengan menuntut ilmu itu, ya, ini adalah nasihat yang pertama untuk hal yang kedua, ya, sebab tadi nasihat yang pertama itu niatkan menuntut ilmu untuk 4 hal. Hal pertama, niatkanlah dengan menuntut ilmu itu untuk semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang kedua adalah dengan menuntut ilmu itu untuk menumbuhkan dan menghadirkan khasyah. Apa itu khasyah? Rasa takut di dalam hati. Menghadirkan al-khasyah, rasa takut di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah diantara parameter yang juga paling menonjol dari orang-orang yang menuntut ilmu. Sebab di dalam surat Fatir di ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sungguh hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah itu, yang hadir al-khasyah di dalam dirinya itu hanyalah al-ulama, orang-orang yang berilmu. Sehingga ma'asyiral muslimin, yang menonjol dari orang yang benar niatnya menuntut ilmu itu adalah tumbuhnya atau bertambahnya al-khasyah dalam dirinya, yaitu bertumbuh di dalam dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kemudian ukuran apabila telah tumbuh rasa takut di hati kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata para ulama bahwa resep terkuat untuk mampu meninggalkan dosa, untuk meninggalkan maksiat adalah hadirnya tumbuhnya rasa khasyah di dalam hati. Sehingga jikalau kemudian dengan kita menuntut ilmu kita semakin jauh dari berbuat dosa dan maksiat kepada Allah, maka itu artinya telah tumbuh al-khasyah di dalam hati.
Jika kemudian kita banyak menuntut ilmu, tapi kemudian kecondongan diri masih pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, berarti masih ada sesuatu yang perlu dievaluasi dalam menuntut ilmu tersebut. Mungkin niatnya yang belum beres, belum benar, atau sebab-sebab yang lain, sehingga hujjah berupa ilmu yang dia dapatkan belum menjadi penguat dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, kita dapati di dalam Al-Qur'an bagaimana rasa takut itu menghalangi seseorang dari berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Kita tahu kisah di dalam surat Al-Maidah yang berkenaan dengan kisah dua putra Adam alaihissalam, Habil dan Qabil. Habil adalah adik dan Qabil adalah kakak, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan ketika Qabil hasad kepada Habil, lalu kemudian memberikan dua pilihan kepada Habil. Kata Qabil kepada Habil, "Wahai Habil, pilihannya hanya dua. Kamu bunuh saya, atau saya pasti membunuhmu. Tidak ada pilihan yang ketiga. Pilihannya hanya salah satu dari dua hal ini. Kamu yang bunuh saya, atau saya pasti yang akan membunuhmu." Ini kata Qabil kepada Habil. Lalu apa jawaban Habil menanggapi pilihan yang ditawarkan oleh sang kakak? "Lain basatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liaktulak inni akhafullaha rabbal alamin." Apa kata Habil? "Wahai saudaraku Qabil, kalau engkau menggerakkan tanganmu ke arahku untuk membunuh saya, maka sekali-kali aku tidak akan menggerakkan tanganku ke arahmu untuk membunuhmu, karena inni akhafullaha rabbal alamin, karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Apa yang membuat hari ini banyak terjadi kasus pembunuhan? Di Bandung seorang ibu rumah tangga menggorok 3 leher bayinya. Di Makassar ada seorang suami membakar istrinya hidup-hidup. Di Bogor pernah ada kasus seorang suami yang memutilasi istrinya. Seorang istri meracuni suaminya. Apa yang kemudian hari ini menggampangkan manusia melenyapkan, menghilangkan nyawa orang lain? Pasti jawabannya adalah karena tidak tumbuh rasa takut di hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya hadir rasa takut di dalam hati kepada Allah, tidak akan kita temukan begal, tidak akan kita temukan gangster, tidak akan kita temukan para perampok, tidak akan kita temukan orang-orang yang menggampangkan membunuh makhluk Allah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Kita pun dapati pelajaran bagaimana Yusuf alaihissalam yang kala itu masih seorang pemuda digoda oleh seorang wanita yang menawarkan diri kepada Yusuf. Dan dalam dunia psikologi, laki-laki akan sangat pede dan berani kalau dia dipancing dan diajak oleh perempuan. Apalagi yang memancing dan mengajaknya adalah perempuan yang cantik dan telah mengkondusifkan keadaan untuk bisa terpenuhi syahwat terhadap dirinya. Maka ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, kalau bukan karena rasa takut yang dihadirkan Allah di dalam hati Yusuf alaihissalam, maka Yusuf pun akan menuruti apa yang diinginkan oleh Zulaikha terhadapnya. Ya. Karena keinginan Zulaikha terhadap Yusuf ini digambarkan oleh Allah kada hammat bihi, ya, bahwa keinginannya itu sudah sesuatu yang tidak bisa lagi ditahan, sehingga ditampilkan diawali dengan kode yang menunjukkan kesungguhan, kemauan yang luar biasa, sesuatu yang tak bisa lagi dikalahkan, sesuatu yang tak bisa dibendung lagi keinginan untuk menundukkan Yusuf terhadap dirinya dan melampiaskan syahwatnya. Wahamma biha, dan Yusuf pun tergoda terhadapnya. Maka andaikan bukan rasa takut yang dihadirkan Allah di dalam diri Yusuf, maka akan terjadi perzinahan. Ya. Secara tempat sudah sangat kondusif, keadaan pun sudah sangat kondusif untuk terjadi perzinahan. Maka tidak ada yang bisa menghalangi terjadinya perzinahan kecuali rasa takut kepada Allah. Sehingga Yusuf mengatakan, ma'azallah,
aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Kenapa hari ini begitu mudah terjadi perzinahan, perselingkuhan? Yang viral hari ini adalah menantu berzina, berselingkuh dengan mertuanya sendiri. Nauzubillah. Ini adalah keharaman yang bertingkat-tingkat. Mungkin ada mantan suami, mantan istri, tapi tidak ada mantan mertua. Karena begitu kemudian seorang laki-laki telah menikahi seorang perempuan dan bercampur dengan perempuan itu, maka mertuanya menjadi mahramnya abadan-abadan selama-lamanya. Maka ini adalah pelanggaran yang luar biasa. Jangankan kepada mertua yang merupakan hubungan yang haram selama-lamanya karena ikatannya adalah ikatan mahram. Seorang yang sudah berkeluarga, sudah menikah, sudah memiliki istri, lalu berzina dengan wanita yang lain, maka jika tegak syariat Islam harus dirajam. Harus dirajam. Demikian pula seorang wanita jika dia telah bersuami lalu melakukan hubungan perzinahan dengan laki-laki lain, perempuan itu pun harus dirajam. Mereka sudah melakukan pelanggaran yang luar biasa, sudah mendapatkan pasangan yang halal, mencari selainnya, ditambah lagi dengan pasangan selingkuhnya adalah adanya ikatan mahram, keharaman untuk menikah selama-lamanya. Maka nauzubillah, kalau bukan karena tidak hadirnya rasa takut di dalam hati mereka kepada Allah, maka kemudian perzinahan yang ada sekarang ini tidak mungkin terjadi. Justru itu terjadi karena tidak hadirnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjadi banyak perzinahan. Sepekan menjelang tahun baru banyak pemberitaan kondom-kondom habis terjual. Jika bukan karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan banyak para pemuda berzina, para wanita berzina. Rasa takut kepada Allah inilah yang akan menjadi benteng para pemuda, benteng para pemudi, sehingga mereka tidak menggampangkan perbuatan zina. Jika hari ini terjadi banyak perzinahan, ini menunjukkan bahwa banyak para pemuda dan pemudi kita jauh dari Allah, jauh dari mengenal Allah, jauh dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati pula di dalam surat An-Naml bagaimana Sulaiman alaihissalam ketika Ratu Bilqis mengutus utusan untuk supaya kemudian Sulaiman disogok, demi supaya Ratu Bilqis apa yang sudah menjadi rutinitasnya, menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah api, itu kemudian mendapatkan perizinan dan legalitas dari Sulaiman yang saat itu berkuasa, agar supaya Ratu Bilqis dengan pengikutnya tetap diizinkan di negeri Sabah menjalankan apa yang menjadi rutinitas ibadah mereka selama ini. Maka tatkala kemudian Ratu Bilqis mengutus utusan membawa harta yang banyak untuk dipersembahkan kepada Sulaiman, agar Sulaiman tak perlu kemudian memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke negeri Sabah, dan agar supaya Sulaiman tidak melarang apa yang menjadi kebiasaan mereka menyembah berhala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Sulaiman menyikapi sejumlah hadiah yang banyak itu? Atumidunani bimali fama atani Allah khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Apakah kalian akan menyogok saya dengan harta yang murah ini, yang sedikit ini? Apa yang Allah berikan kepada saya berupa nikmat Islam, nikmat iman itu lebih bernilai dari semua kekayaan yang Anda miliki. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Tapi kalian berbangga-bangga dengan harta-harta kalian. Apabila para pejabat-pejabat kita itu takut kepada Allah, mereka tidak akan menggampangkan berbuat korupsi. Kenapa hari ini terjadi banyak koruptor-koruptor menjamur di setiap posisi-posisi penting di pemerintahan? Terjadi para koruptor-koruptor bermunculan di posisi-posisi penting di kepemimpinan di tengah-tengah masyarakat, dari kalangan RT, RW,
lurah sampai ke atas. Karena pasti adalah tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya. Andaikan dia takut kepada Allah, dia tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Maka ma'asyiral muslimin, hadirnya dan tumbuhnya rasa takut kepada Allah ini merupakan resep dan benteng terkuat untuk seseorang dapat meninggalkan sesuatu yang haram. Ya. Dan hadirnya rasa takut ini adalah dengan menuntut ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya dengan menuntut ilmu, maka hadir rasa takut pada diri ulama, orang-orang yang menuntut ilmu. Maka ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain. Ini hal yang kedua. Lalu hal yang ketiga, niatkanlah dengan menuntut ilmu itu adalah untuk semakin menundukkan hawa nafsu, semakin menundukkan syahwat. Dan ini merupakan indikator yang akan menonjol dari para penuntut ilmu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nazi'at, ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khafa maqama rabbih, dan seseorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menundukkan hawa nafsu. Ya. Tadi kita katakan bahwa hadirnya rasa takut kepada Allah itu adalah dengan ilmu. Dan karena ilmu ini tumbuh rasa takut kepada Allah, rasa takut ini menjadikan seseorang mampu mengekang hawa nafsunya, sehingga kecondongan hawa nafsunya pada perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan pada perkara-perkara yang tidak dicintai dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kemudian kita menuntut ilmu, tapi syahwat kita masih condong pada sesuatu yang haram, pada sesuatu yang Allah tidak ridhoi, kalau buka HP pengen melihat aurat-aurat wanita di HP, ya. Ketika kita berkendaraan pengen melihat aurat-aurat wanita, maka ma'asyiral muslim, jika demikian maka perlu ada yang dievaluasi pada diri kita. Perlu ada yang dievaluasi. Dan kenapa kita ambil sampel perempuan? Sebab fitnah bagi laki-laki itu adalah perempuan. Ya, tidak ada fitnah yang Rasulullah tinggalkan bagi umat ini, khusus bagi laki-laki, yang lebih besar daripada fitnah perempuan. Coba kita lihat di dalam surat Ghafir di ayat yang ke-19, ya, surat Ghafir atau surat yang ke-40 di ayat yang ke-19, Allah mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Nah, kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita akan lalai dari ayat ini. Akhirnya kita jelalatan mata kita, dan kita melepaskan syahwat kita yang liar ini, sehingga terjadilah sejumlah perbuatan al-fahisyah, perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan homoseksual, perbuatan-perbuatan lesbian, transgender, dan yang lainnya. Terjadi perbuatan-perbuatan, nauzubillah, pemberitaan di Depok 20 orang pemuda ditangkap karena melakukan hubungan sesama jenis. Andaikan kemudian mereka takut kepada Allah, maka syahwatnya akan dapat dikekang dan ditundukkan. Dan karena itulah ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, niatkan menuntut ilmu untuk hal yang ketiga adalah menundukkan hawa nafsu. Kecondongan hawa nafsu pada perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, bukan pada perkara yang lalai, melalaikan, apalagi sampai pada perkara dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal yang keempat yang diniatkan dalam menuntut ilmu itu adalah bahwa seperti perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, azamkanlah, niatkanlah dalam menuntut ilmu itu liizalatil jahli min nafsika wa min nafsi ghairika, adalah untuk menghilangkan kegelapan dari dalam diri kita dan juga menghilangkan kegelapan dari orang lain. Jadi niatkanlah dengan menuntut ilmu itu supaya kita menghilangkan kegelapan dari diri kita, dan kemudian kita bertekad untuk menghilangkan kegelapan dari orang lain,
dari keluarga kita terutama, menghilangkan kegelapan dari istri kita, dari anak-anak kita, dari orang tua kita, saudara-saudara kita. Itulah tujuan kita menuntut ilmu, supaya kita menghilangkan kegelapan dari orang lain. Dan kegelapan yang dimaksudkan di sini adalah 3. Kegelapan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walakinna aktsaran nas la yu'minun. Kebanyakannya manusia itu tidak beriman kepada Allah. Walakinna aktsaran nas la yashkurun. Kebanyakannya manusia tidak bersyukur kepada Allah. Walakinna aktsaran nas la ya'lamun, dan kebanyakannya manusia tidak berilmu. Nah, itu berarti bahwa kegelapan itu ada 3. Ada kegelapan kekufuran, ada kegelapan kekafiran, lalu kegelapan kekufuran, dan kegelapan kejahiliaan. Nah, 3 kegelapan ini banyak menutupi, banyak membelenggu manusia, termasuk diri kita. Dan kita menuntut ilmu, dan ilmu itu adalah cahaya. Dan dengan cahaya yang banyak kita kumpulkan untuk membebaskan kita dan melepaskan kegelapan yang membelenggu hidup kita. Lalu kemudian dengan cahaya itu kita sampaikan kepada orang lain, supaya kegelapan yang membelenggu kehidupan orang lain pun dapat dilepaskan. Karena jika tidak, ma'asyiral muslimin, kita tentu dalam kehidupan ini tidak bisa hidup sendiri. Kita berinteraksi dengan manusia. Maka jika kita tidak berupaya melepaskan belenggu kegelapan pada diri manusia, maka dikhawatirkan kita pun akan terwarnai dengan kegelapan-kegelapan itu dan mengikuti kegelapan-kegelapan yang ada pada manusia. Padahal Allah telah mengingatkan kepada kita, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, maka kebanyakan manusia di muka bumi ini akan menyesatkanmu. Ya. Iyattabi'una illa zanna. Karena mereka itu hanya mengikuti prasangka-prasangka mereka saja, mengikuti dugaan-dugaan mereka saja. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka ini adalah hal yang pertama atau nasihat yang pertama. Niatkanlah dengan nuntut ilmu itu untuk 4 hal. Niatkan untuk semakin mengenal Allah, niatkan untuk semakin dekat semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin menumbuhkan rasa khasyah, rasa takut di hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menundukkan hawa nafsu, dan semakin terlepasnya belenggu-belenggu kegelapan dari kehidupan. Kemudian ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian nasihat yang kedua bagi para penuntut ilmu itu adalah bahwa hendaknya dia memaksimalkan potensi-potensi indranya untuk dekat dengan ilmu sebagai bentuk syukur dia terhadap potensi indra. Ini hal yang kedua, yaitu hendaknya dia memaksimalkan potensi indra untuk semakin dekat dengan ilmu sebagai bentuk syukur dia terhadap potensi indra itu. Ini nasihat yang kedua. Nah, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Potensi-potensi indra ini harus didekatkan dengan ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Nahl di ayat yang ke-78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Allah telah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam keadaan tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki ilmu. Lalu Allah memberikan kepada kalian sejumlah alat, instrumen untuk menambah ilmu, mendapatkan ilmu. Yaitu Allah memberikan kepada kita pendengaran, lalu kemudian penglihatan, lalu juga hati. Dan Allah mengatakan la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Nah, di dalam surat An-Nahl 78 ini ada 3 poin penting yang disebutkan Allah. Pertama, manusia terlahir dalam keadaan tidak berilmu. Yang kedua, Allah memberikan kepada kita alat instrumen berupa indra. Yang ketiga, supaya kita bersyukur. Maka kata para ulama,
bahwa bentuk syukur seorang hamba yang dikaruniai indera adalah mendekatkan indera itu dengan ilmu. Ya, itulah bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat indera, mendekatkan indera-indera itu pada ilmu. Maka ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain, dekatkan indera kita pada ilmu. Sebab itulah jalan kita mensyukur nikmat indera, yaitu dekatkan mata kita dengan ilmu, dekatkan telinga kita dengan ilmu, dekatkan kedua tangan kita dengan ilmu, dekatkan kedua langkah kita dengan ilmu, buka hati kita untuk ilmu, maksimalkan potensi indera untuk mendapatkan, untuk menangkap ilmu. Ya. Dan itulah bentuk syukur kita kepada Allah. Artinya, bukan kalau mengatakan lain syakartum lazidannakum. Kalau kamu bersyukur Allah akan tambah nikmat itu. Apabila kita mendekatkan nikmat indera ini pada ilmu, maka Allah akan menambah nikmat itu. Ya, kita takut kepada Allah, Allah mencabut nikmat indera ini karena kita tidak mensyukurinya. Yaitu tatkala kita tidak banyak mendengarkan ilmu, kita khawatir Allah mencabut nikmat pendengaran, kita menjadi tuli nantinya, susah lagi mendengarkan. Karena Allah, kenapa Allah mencabut nikmat? Boleh jadi kita tidak banyak mendekatkan telinga kita dengan ilmu. Padahal kalau kita syukuri nikmat, Allah akan tambah. Dan syukur nikmat telinga pendengaran adalah mendekatkannya dengan ilmu. Bukalah telinga kita lebar-lebar untuk mendengarkan ilmu. Ma'asyiral muslimin, syukuri nikmat mata ini adalah dengan banyak melihat, membaca ilmu. Yang membaca ilmu itu ada ayat-ayat tanziliyah dan ada ayat-ayat kauniyah. Baca Al-Quran, baca terjemahannya, baca kitab-kitab para ulama, baca ayat-ayat tanziliyah. Maka jika kemudian kita banyak mendekatkan mata kita dengan ilmu, maka Allah akan menambah nikmat mata itu. Tapi jika kita menjauhkan penglihatan kita dari ilmu, dikhawatirkan Allah mencabut nikmat mata itu, ya. Membuat kita jadi buta, nggak bisa lagi melihat, ya. Allah cabut nikmat mata. Kenapa? Boleh jadi mata kita lebih banyak melihat aurat-aurat lawan jenis. Mata kita lebih banyak menonton film-film porno daripada membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada melihat keajaiban-keajaiban di alam ini untuk kita bertafakur dan bertadabbur, melihat betapa hebatnya Allah, betapa kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin, syukuri nikmat mata dengan banyak mencari ilmu, dengan banyak membaca ilmu. Dan kemudian syukuri nikmat hati ini, jangan sampai Allah mencabut nikmat hati ini, ya. Lapangkan dada kita untuk mendengarkan ilmu, untuk ikhlas dan ridho dengan ilmu. Sebab ilmu pasti akan tertutup kalau kemudian hati kita sempit. Ya, kita tidak merasakan kenikmatan dalam majelis ilmu. Kita tidak merasakan kelapangan, ketenangan, kebahagiaan dalam majelis ilmu. Sebaliknya kalau kita menonton bola, menonton film, kita bisa duduk berlama-lama, bertahan, ya. Tapi kenapa untuk majelis ilmu kita tidak kuat duduk berlama-lama gitu? Ada rasa bosan cepat, pengen segera selesai saja gitu. Ada apa ini? Kenapa hati kita tidak merasakan kenikmatan? Kenapa hati kita tidak merasakan ketenangan? Ya. Maka coba kita muhasabah diri. Kenapa kalau berkenaan dengan majelis ilmu kita gampang bosan? Kita baca Quran kok tidak kuat berlama-lama, tapi kalau menonton bisa berlama-lama. Perkataan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Lau tahurat qulubu bani Adam ma syabi'at min kalami rabbih." Andaikan hati anak-anak Adam betul-betul bersih, dia tidak akan merasakan kejenuhan, tidak merasakan kebosanan dari merenungi, memikirkan, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita merasakan bosan? Kenapa kita merasakan tidak nikmat? Boleh jadi hati kita sedang keruh, hati kita sedang kotor, ma'asyiral muslimin, sehingga perlu dibersihkan hati kita ini, ya. Kenapa tidak lapang jiwa untuk dengar ilmu? Sebab kata para ulama, di antaranya adalah Ibnu Qudamah rahimallahu taala dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Beliau menyebutkan bahwa untuk mendeteksi indera-indera itu sehat atau tidak, lihat fungsinya. Lihat fungsinya.
Kalau kemudian penglihatan kita masih terang, masih bagus, berarti masih baiklah nikmat mata kita. Tapi kalau penglihatan kita sudah buram, sudah kabur, berarti ada masalah pada mata kita. Kalau kemudian pendengaran kita masih terang, ya, masih jarak dengar normal, orang ngomong kita masih bisa tangkap, itu masih bagus. Tapi orang sudah teriak di dekat kita, kita masih kebingungan menangkap apa yang dibicarakan, berarti ada masalah pada telinga kita ini. Maka ma'asyiral muslimin, untuk mengetahui apakah indera itu sehat atau tidak, lihat fungsinya. Kalau fungsinya sudah tidak maksimal, berarti sedang sakit indera kita itu. Tapi kalau fungsinya maksimal, sehat indera kita. Nah, apa fungsi hati ini? Fungsi hati dijadikan Allah itu ketenangan ketika dekat dengan Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya akan menjadi tenang karena dekat dengan Allah, karena mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya kata Allah, enggak ada yang lain. Hanya dengan dekat kepada Allah hati menjadi tenang. Dan majelis ilmu itu adalah majelis yang membicarakan tentang Allah. Majelis yang tidak akan mungkin lepas dari ayat-ayat Allah dan hadis Nabi. Tapi kok kita tidak nyaman, kok kita tidak betah, kok kita tidak siap berlama-lama, maka ini pertanda hati kita sedang sakit. Hati kita sedang sakit. Kenapa kita tidak merasakan kenikmatan? Kita baca Quran gak bisa lama-lama. Ada apa ini? Nah, kemungkinan hati kita sedang sakit, ma'asyiral muslimin. Kalau hati kita sehat, kita akan merasakan kenikmatan, kelezatan dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Sebab belajar menuntut ilmu adalah wasilah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Akan lapang dada kita, hati kita. Ma'asyiral muslimin, kita bisa lihat ketika kita dulu sebagai mahasiswa atau sebagai siswa, kalau pelajaran itu kita sukai, kita nikmati, kita bersemangat mengikutinya, maka kita pun jadi suka dengan gurunya atau dosennya. Karena pelajarannya kita sukai, kita cintai. Tapi begitu pelajarannya kita tidak sukai, tidak semangat kita ikuti belajar. Bahkan gurunya pun, datang lagi gurunya nih. Karena persoalannya adalah kita tidak suka dengan materi yang akan disampaikannya. Maka apabila kemudian kita tidak merasakan kenikmatan di dalam materi-materi yang di dalamnya dibicarakan tentang Allah, dibicarakan tentang Rasul, berarti masalah di hati kita. Nah, ini kita mau bahas, ini masih matan. Ini kalau disarat tebalnya kayak gini. Ini matannya semua gitu. Maka kalau kita tidak mulai menumbuhkan kecintaan mengenali apa yang pernah diucapkan Nabi, apa yang pernah diperbuat oleh Nabi, apa yang telah didiamkan Nabi, maka saya khawatir ini tidak akan berlanjut kitabnya, pembahasannya. Belum lama, Pak Ustadz ganti materi aja Pak Ustadz, gitu ya. Makanya saya sampaikan, membahas kajian kitab itu bukan sekedar ngetren gitu ya. Sebab kajian kitab itu memang di sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren, tadribud duat yang memang takhasus untuk itu. Ya. Tapi ketika kemudian kita mengambil pilihan, bismillah. Makanya saya awali dengan nasihat untuk para penuntut ilmu. Ya. Karena nanti kitab ini, Ustaz kok lama banget kitabnya selesai tuntas. Ya. Pengen yang lain aja deh materinya. Nah, tidak tuntas lagi pembahasan kita. Ya. Ini masih hadis-hadis pilihan yang sudah terseleksi. Ya, belum keseluruhannya. Dan ini baru matannya, belum ada penjelasannya, belum ada sarahnya. Masih penjelasan, masih matannya berdasarkan huruf abjad. Ya, kalau sudah diterjemahkan dan disarah itu tebalnya luar biasa. Nah, ma'asyiral muslim, tumbuhkan semangat. Kita pengen tahu apa sih yang pernah diucapkan Nabi, apa sih yang pernah diperbuat oleh Nabi, berdasarkan periwayatan dari sahabat. Nabi pernah melakukan ini, Nabi pernah melakukan itu. Dan kemudian adakah keinginan melakukannya, menirunya? Untuk apa kita mempelajari ini kalau ternyata kita tidak pengen melakukannya, tidak pengen menirunya gitu. Nah, jadi ma'asyiral muslimin, maksimalkan potensi indera kita untuk dekat dengan ilmu supaya Allah tambah nikmatnya,
dan Allah tidak menjauhkan atau Allah tidak mencabut nikmat ini. Baik ma'asyiral muslimin, mungkin yang terakhir dari nasihat ya penuntut ilmu, walaupun saya katakan tadi sebenarnya sangat banyak, bisa sampai 10 andaikan kita yatayassar lana al-amr, banyak waktu, namun waktu kita tidak banyak dan mungkin juga ada sesi diskusi dan tanya jawab, sehingga kemudian kita cukupkan sampai nasihat yang ketiga ini. Di mana nasihat yang ketiga ma'asyiral muslimin adalah membudayakan 4 hal ya. Langgengkan ilmu dengan budayakan 3 hal. Langgengkan ilmu dengan membudayakan 3 hal. Nah, melanggengkan ilmu dengan membudayakan 3 hal ini, 3 hal ini adalah petunjuk di dalam surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, di situ kita ambil. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Allah akan mengajarkan kepada insan, seorang manusia, ilmu yang belum diketahuinya. Allah akan mengajarkan, yaitu menambahkan padanya ilmu yang belum diketahuinya. Kapankah ilmu ini akan ditambah oleh Allah? Yang tadinya kita tidak tahu dan kita menjadi tahu, dan bukan sekedar tahu tapi juga dimudahkan mengamalkannya jika kita membudayakan 3 hal. Ya. Yang pertama adalah Iqra, budayakan membaca. Budayakan membaca. Kalau kita masih belum cinta membaca, tidak akan bertambah ilmu kita dan tidak akan bertambah pemahaman kita terhadap ilmu. Artinya apa? Kalau kita tidak membudayakan membaca, maka yang sudah kita tahu pun kita tidak mendapatkan kekuatan beramal dengannya, apalagi mau ditambahkan sesuatu yang baru. Maka budayakan membaca. Apa yang mesti dibaca? Al-ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu itu disebutkan oleh Syekhul Islam bahwa fasyanu an naqula ilman, yang layak disebut ilmu hanya 2. Nah, hendaknya kita mulai menyibukkan diri kita dengan 2 hal ini. Jadi kalau kita pengen membaca sesuatu, sibukkanlah diri dengan membaca 2 hal ini. Karena kata beliau fasyanu an naqula ilman, yang layak disebut ilmu hanya 2. Yang pertama al-khabar as-shadiq. Semua berita wahyu adalah ilmu. Semua berita wahyu adalah ilmu. Apa itu berita wahyu? Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, Al-Quran dan Hadis itu adalah ilmu. Maka kalau kita pengen banyak membaca, banyaklah membaca. Yang pertama membaca Al-Quran dan membaca hadis ya. Itu harus kita banyak baca. Cari yang terjemahan. Sebab sekarang sudah banyak Mukhtarul Ahadis, hadis-hadis pilihan yang sudah diterjemahkan. Nah, kita mulai baca. Mulai dulu yang ringan-ringan, 40 hadis dulu. 40 hadis kita mulai baca dan kita tahu artinya ya. Kita baca 40 hadis. Misalnya 40 hadis Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ya, banyak para ulama yang menulis 40 hadis. Di antaranya adalah Imam An-Nawawi rahimahullah. Maka tuntaskan dulu. Kita mulai dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita tahu hadis itu juga hadis pilihan. Kita tahu hadisnya dan kita tahu artinya. Kita baca sampai tuntas kitabnya. Setelah tuntas coba kita buka syarahnya. Baca Al-Quran dulu. Ma'asyiral muslimin, coba kita bertanya, sudahkah kita khatam membaca Al-Quran dengan terjemahannya? Itu dulu pertanyaannya. Sudahkah kita baca Quran dengan terjemahannya dan itu khatam? Khawatir umur kita akan ditanya oleh Allah, bertambah umur kita tapi kok ayat-ayat Allah nggak pernah kita baca dengan terjemahannya sampai tuntas. Padahal tujuan Al-Quran diturunkan adalah sebagai hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup manusia dan dia berisi bayinat. Apa itu bayinat? Semua penjelasan-penjelasan dari beragam persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini ada petunjuknya dalam Al-Quran. Kenapa kita tidak merasakan pengaruhnya? Ya karena boleh jadi kita baca Quran belum tahu artinya, belum mulai membaca terjemahannya. Mulailah kita hadirkan kecintaan dulu baca Quran dengan terjemahan. Tidak butuh banyak waktu. Buat saja program 1 hari 1 halaman dengan terjemahannya.
1 hari dengan 1 halaman saja terjemahannya. Maka insya Allah 10 hari itu sudah 10 hari sudah setengah juz tuh kita baca dengan terjemahannya. 20 hari maka alhamdulillah kita sudah khatam 1 juz. Belum sampai sebulan kita sudah khatam Al-Quran dengan 1 juz terjemahannya. Kita akan rasakan pengaruhnya, Masya Allah ya. Ternyata juz 1 saya baca, kenapa? Karena kita sudah mulai baca dengan terjemahannya. Kita tidak akan pernah merasakan pengaruhnya apa sih yang Allah sampaikan di juz 1 ini. Sudah berulang kali kita khatam terutama di bulan Ramadan, tapi kita belum pernah tahu apa sih yang Allah ingin sampaikan kepada kita di juz 1. Nah, kalau kita buka buat program 1 halaman per hari, belum sampai sebulan kita sudah khatam 1 juz. Program ini harus berbeda dengan program khataman Quran. Program khataman Quran kita bisa baca 1 juz per hari, silakan, setengah juz per hari, silakan. Tapi ini program khusus. Kalau kita belum mampu banyak-banyak, udah 1 halaman per hari. 1 halaman per hari nggak sampai 10 menit, bahkan kurang dari itu, kurang 7 menit bahkan. Kita bisa baca Quran dengan terjemahannya. Nggak usah dulu sampai paham, baca aja dulu dengan terjemahannya. Sebab kalau untuk pengen betul-betul paham, tambah lagi pengorbanan dengan buka tafsirnya. Tapi sekarang ini terjemahannya dulu, dibaca datar aja. Paham atau tidak paham baca terjemahannya saja. Ya. Kalau kita baca dan kita tahu terjemahannya, kita akan rasakan pengaruhnya, ma'asyiral muslimin, di hati. Sebagai contoh misalnya, ya beberapa hari lalu saya baca Quran, ya, dan alhamdulillah dengan izin Allah kita ada pengetahuan sedikit bahasa Arab, kita bisa baca. Dan Allah akan selalu menambah ketika kita baca Quran, Allah tambah ilmu kita. Dan suatu ketika saya baca, masuk kepada halaman bacaan saya itu sudah, karena ada program bacaan Quran saya, target 1 juz per hari. Lalu kemudian sampai pada surat Az-Zukhruf. Ya, surat Az-Zukhruf, saya dapatkan 1 ayat yang selama ini seolah-olah saya tidak pernah berpikir ada ayat itu gitu. Itu karena kita selama ini baca tanpa berusaha untuk mentadabbur, sekedar baca cepat gitu. Tapi begitu kita baca pelan-pelan, kita mulai resapi kata demi kata, ternyata ada petunjuk Al-Quran, dan itu memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Coba lihat dalam surat Az-Zukhruf, di surat yang 43 di ayat 36, ini beberapa ya hari yang lalu saya baca gitu dan saya tersentuh dengan ayat ini. Allah bilang di dalam surat Az-Zukhruf ayat 36, "Wa may ya'shu an dzikri rahman wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Selama ini kita baca cepat-cepat aja gitu. Tapi ketika kita mulai baca pelan-pelan, langsung terketuk hati. Terhenti pada ayat ini. Allah mengatakan, siapa yang berpaling dari pengajaran Al-Quran, ya pengajaran Allah yang maha pengasih, yaitu Al-Quran. Jadi bentuk sifat rahmannya Allah kepada hamba ini diturunkan Al-Quran. Ya. Dan Al-Quran itu adalah tazkir, peringatan. Sehingga Allah mengatakan, wa man yasu an dzikri rahman. Dan siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang maha pengasih, yaitu Al-Quran, nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Kami biarkan dia dirangkul oleh setan dengan rangkulan yang kuat. Ya, kami biarkan dia itu dibimbing oleh setan, dikuasai hatinya, pikirannya oleh setan, dan setan akan menjadi sahabat karibnya. Dan kalau kita lihat pengaduan Nabi dalam surat Al-Furqan ayat 30, Rasul mengadu kepada Allah, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Tuhanku, sungguh umatku mereka menjadikan Al-Quran ditinggalkan. Artinya, gak usahlah kita berbicara dulu tentang orang-orang kafir. Muslim saja hari ini banyak yang meninggalkan Al-Quran, banyak yang meninggalkan majelis taklim. Artinya apa? Banyak dari kaum muslimin akan dibelenggu oleh setan. Setan menjadi sahabatnya, setan menjadi pembimbingnya, pendampingnya. Makanya kita dapati kaum muslimin mereka sepi dari masjid. Kaum muslimin tapi mereka tidak sholat. Kaum muslimin tapi mereka masih riba. Kaum muslimin tapi mereka jadi curang dalam takaran, dalam timbangan ketika jadi pedagang. Kaum muslimin tapi mereka jadi penipu, jadi pengkhianat. Kaum muslimin tapi mereka jadi koruptor. Kenapa? Karena pasti jauh dari Al-Quran. Jauh dari Al-Quran, sehingga setan menjadi sahabat karibnya. Nah, karena itu budayakan membaca. Dan baca yang pertama adalah ilmu berupa al-khabar as-shadiq, berita wahyu. Yang kedua,
Al-Bahs wal Muhaqqaq. Bacalah tulisan-tulisan kitab-kitab para ulama. Bacalah kitab-kitab para ulama yang Masya Allah banyaknya, luar biasa. Kita pengen tahu bagaimana tata cara sholat Nabi, baca kitab para ulama. Sifat sholatnya Nabi, kita baca. Yang terjemahannya saja dulu kita baca. Yang penting kita mulai nih, pengen mengenali bagaimana sedekahnya Nabi, bagaimana sifat sholatnya Nabi, bagaimana qiyamul lailnya Nabi. Baca tentang tauhid, baca tentang nawaqidut tauhid, pembatal-pembatal tauhid. Kita baca tentang tazkiyatun nafs, talbisul iblis, ya, perangkap-perangkap setan. Kita baca banyak sekali kitab-kitab para ulama, itu semua ilmu. Sebab ilmu itu yang pertama adalah al-khabar as-shadiq, berita wahyu Al-Quran dan hadis. Yang kedua al-bahs wal muhaqqaq, hasil penelitian pengkajian para ulama yang tidak bertentangan dengan wahyu. Nah, kitab-kitab yang banyak beredar hari ini adalah hasil penelitian pengkajian para ulama tentang ayat-ayat, tentang hadis-hadis Nabi. Lalu kemudian mereka menghasilkan sejumlah buku yang sangat banyak sekali. Ya. Kalau kita mau saja fokus masalah fikih ma'asyiral muslimin, fikih itu ada banyak sekali bab-babnya. Bab tohara, sudahkah kita tuntas bacanya? Bab ibadah, sudahkah kita tuntas membacanya? Bab munakah, bab muamalah, sudahkah kita tuntas membacanya? Yang terjemahan dulu lah. Kemudian bab munakahat, masalah pernikahan, ya, sudahkah kita membacanya? Kemudian masalah mawaris, masalah warisan, sudahkah kita membacanya? Sudahkah kita tuntas membacanya dan mengerti? Lalu kemudian masalah as-siyasah, masalah politik, sudahkah kita membaca bagaimana politik Islam? Kitab-kitab para ulama yang dikaji di galeri Al-Quran hadis. Ini semua, dan masalah jinayah, hudud. Ini semua adalah bab-bab dalam kitab ilmu fikih. Ya. Dan para ulama takhasus lagi, setiap babnya kitab tersendiri. Setiap babnya kitab tersendiri sudah tebal-tebal. Ya. Maka ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain, maka kita mulai tumbuhkan kecintaan dan semangat membaca ilmu. Setelah kita membudayakan membaca ilmu, yang kedua adalah budayakan mendiskusikan ilmu. Budayakan membicarakan ilmu, karena ada pengulangan ikra. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana minal ikra wa rabbukal akram. Bacalah yang semakin menguatkan pemahaman, yaitu apa yang kita baca coba diskusikan, coba perdengarkan. Lalu tanyakan kepada ustaz-ustaz, saya baca ini dan saya memahami begini, apakah ini sudah benar pemahaman saya, apakah ini sudah sesuai dengan penjelasan para ulama atau saya keliru. Nah, itu kita diskusikan lagi, tanyakan lagi kepada yang berilmu lagi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan itu akan semakin menambah kekuatan pemahaman kita terhadap apa yang kita baca. Dan setelah kemudian kita mendapatkan pemahaman yang bagus tentang suatu pelajaran yang kita baca tadi, mungkin kita nggak bertanya, tapi kita buka referensi, kita buka tafsir. Sudah benar nggak nih pemahaman saya tentang apa yang saya baca tadi? Buka tafsirnya, cari kitab para ulama yang berbicara tentang itu, dan apakah sudah sejalan dengan pemahaman kita. Oh, ternyata alhamdulillah benar, ada dasarnya dari perkataan ulama. Setelah itu yang ketiga adalah tulis. Ini membudayakan tiga hal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allah sudah mengajarkan kita bagaimana menulis, maka kita mulai buat tulisan. Ya, kita mulai buat status di WhatsApp, kita share, kita kirim, atau kemudian di Facebook, di Instagram, atau di buku-buku catatan kita kasih kepada anak kita, nak tolong ketik ini. Kemudian kita buat dalam bentuk apa, ditempel di mana, terserahlah, yang ala kulli hal budayakan menulis. Budayakan menulis. Nah, jangan terlalu kita mengandalkan kekuatan pendengaran kita. Ya, sebab kekuatan pendengaran kita ini juga akan lemah kalau mata kita ini jadi sayu, mengantuk gitu. Ya. Maka ma'asyiral muslimin, menulis. Biarkan tangan kita ini bergerak. Catat ilmu. Maka ini namanya membudayakan tiga hal untuk melanggengkan ilmu. Jika tiga hal ini kita budayakan, maka Allah akan menambahkan ilmu yang kita belum tahu. Ditambahkan Allah. Ya. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Cukup untuk nasihat menuntut ilmu. Pada kesempatan lain nanti kita bahas, dan insya Allah pada bulan mendatang kita akan mulai masuk kepada hadis yang pertama, dan target kita
setiap kali pembahasan tentang kitab ini, dan kita akan sampaikan ini hadis-hadis semua gitu ya, hadis-hadis semua matanya, tapi matanya, dan kemudian kita akan sampaikan syarahnya atau penjelasannya. Nah, kita akan targetkan setiap bulannya kita akan baca antara 5 sampai 10 hadis. Antara 5 sampai 10 hadis, dan tentu disertai dengan bagaimana penjelasannya atau syarahnya dari kalangan para ulama. Ya, paling minimal kita sampaikan 5. Kalau memang kepanjangan kita akan sampai cukupkan 5 saja. Ya, sebab ini ribuan hadisnya. Di sini hadisnya sampai 1580. Ya, 1580 hadis. Ya, ini sampai berapa tahun kita nggak tahu. Semoga umur kita dipanjangkan Allah Subhanahu wa taala, kita bahas. Baik, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sebagai mukadimahnya, dan semoga insyaallah kita istiqomahkan untuk selalu memaksimalkan potensi kita menuntut ilmu. Sebelum kami tutup dengan doa kafaratul majelis, apakah ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan? Boleh tafadhal, kalau tidak ada kita cukupkan. Ada pertanyaan? Baik, cukup kalau begitu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.